Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini tuh saya ada sebuah ponsel Xiaomi Redmi 9 dengan kasus kerusakan panel LCD nya itu retak ya. Bisa dilihat di video bahwa itu retaknya cukup parah ya. Mungkin ponsel ini habis terjatuh ya, saya juga tidak tahu pasti ini karena kenapa, antara jatuh ataupun juga habis jatuh terlindas ya. Nah, ini adalah suku cadang atau spare part dari panel LCD Xiaomi Redmi 9 yang saya siapkan untuk mengganti panel LCD yang sudah retak ya. Ya, ini ya bisa dilihat ya, begitu parahnya retaknya. Dan juga ini saya lihat ya dari sisi pinggir ya. Kalau saya lihat itu ini casingnya sedikit bengkok ya. Jadi ponselnya ini sedikit mengalami bengkok. Tapi mesinnya ini masih normal. Sudah saya cek, saya konekkan ke PC, itu mesinnya masih normal dan terdeteksi DPC. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 9. Untuk langkah awal atau step pertama, bisa kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya terhadap ponsel Xiaomi Redmi 9 nya. Nah, step awalnya kita lepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card dari Xiaomi Redmi 9 nya. Nah, setelah itu bisa kita lanjut untuk melepas casing bagian belakang. Nah, untuk melepas casing bagian belakang itu saya biasanya menggunakan kuku saya, atau juga bisa menggunakan bantuan opening tool berbahan metal berbentuk segitiga atau opening tool berbahan plastik agar lebih aman ya. Nah, ini masih saya proses untuk melepas casing dari Xiaomi Redmi 9 nya. Oke ya, kita lepas saja pelan-pelan ya, jangan sampai merusak casing bagian tengahnya ya. Nah, untuk melepas menggunakan bantuan opening tool, yaitu tadi ya saran saya ya, pelan-pelan, jangan sampai melepas, jangan sampai merusak casing bagian tengah. Oke ya, karena ini saya menggunakan opening tool yang berbahan metal itu kenapa? Karena saya itu butuh tipisnya ya, karena yang berbahan metal ini sangat tipis dan juga kuat ya. Nah, ini sudah berhasil saya buka ya casing belakangnya, tinggal sedikit lagi. Yang di bagian atas ini masih tidak mau terlepas ya. Ya wajar karena ini adalah ponsel Xiaomi yang cukup baru ya, Redmi 9, masih nggak terlalu lama-lama banget. Jadi ini casing ini lumayan masih rekat ya, daya gigitnya antara casing belakang dengan casing tengah itu masih lumayan rekat. Nah, ini setelah kita berhasil membuka casing bagian belakang, kita akan menemukan beberapa baut ya, itu yang mengunci casing penutup mesin. Nah, itu kita lepas dulu ya bautnya satu persatu. Nah, ini saya sebelum melepas baut ini saya menemukan adanya, ini adalah double tape ya. Double tape ini tapi fungsinya juga untuk memperkuat casing belakang ya, untuk memperkuat casing belakang menempel dan juga untuk menghindari masuknya air. Tapi itu saya lepas aja karena sudah rusak ya. Jadi sekali dibuka itu kalau water seal itu pasti rusak ya sekali dibuka ya. Nah, ini saya buka bautnya ya sekarang ya. Saya buka bautnya satu persatu hingga semuanya terlepas ya. Kita kumpulkan bautnya, jangan sampai ada yang hilang ya. Memang baut ini yang mengunci casing penutup mesin ya. Jadi untuk kita proses melepas LCD itu kita harus melewati atau melalui langkah ini ya. Jadi kita harus lepas dulu satu persatu bautnya, baru kita bisa melepas casing penutup mesinnya. Oke, masih proses melepas baut ya, jadi pelan-pelan aja. Kalau dirasa terlalu lama bisa dicepatkan ya videonya, di skip aja ya, karena memang baut ya gitu itu ya, nggak ada spesialnya ya. Udah ngelepas pasang baut itu ya udah gitu itu, nggak ada masalah. Oh ya, untuk informasi saja bahwa bautnya ini masih menggunakan mata plus ya. Jadi bermata plus. Untuk obengnya juga pasti kita cari matanya yang mata plus. Kalau ukurannya itu dia itu ukuran
1,5 kali 25 mm ya, jadi memang cukup kecil itu. Tapi rata-rata untuk baut Android memang sudah seperti itu ya, kecilnya sama semua bautnya. Nah itu tadi saya sudah berhasil melepas casing penutup mesinnya. Oh ya, untuk melepas casing penutup mesinnya itu jangan langsung dilepas karena masih ada fleksibel fingerprint yang terpasang atau terkoneksi dengan mesin ya. Nah oke, setelah kita bisa berhasil melepas casing belakang, itu kita lepas fleksibel baterai yang masih terpasang ke mesin ya. Utamakan fleksibel baterai itu dilepas terlebih dahulu, lalu lepas fleksibel LCD yang konektornya itu kita lepas ya, yang masih tertancap di mesin. Nah selanjutnya itu kita untuk melepas LCD Redmi 9 itu kita butuh melepas modul buzzer ya, modul buzzer di bagian bawah. Nah modul buzzer ini dikunci oleh beberapa baut juga, itu lepas satu persatu hingga kita bisa melepas modul buzzernya ya. Nah ini adalah modul buzzer ya, yang bagian bawah ini ya. Nah ini saya congkel saja modul buzzernya ya, tapi ini juga tidak asal congkel ya, jadi saya mencongkel itu ada tekniknya ya, jadi nggak merusak dari modul buzzernya. Nah itu tadi ya, itu adalah modul buzzer dari Xiaomi Redmi 9. Oke, selanjutnya ketika kita sudah bisa berhasil melepas modul buzzer ya, ini selanjutnya saya proses untuk melepas panel LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 9 nya ya. Nah tentunya ini saya pindah ke meja hardware, dimana meja hardware ini ada solder, ada blower. Nah saya melepas panel LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 9 ini menggunakan bantuan blower. Nah blower saya ini menggunakan blower bermerek Quick 857D ya, Quick yang serinya 857D. Ini dengan setelan panas di 300 di antara 190 hingga 200 derajat, dan juga kekuatan angin atau hembusan anginnya itu di kisaran 1 hingga 1,5. Nah selain saya menggunakan bantuan blower, saya juga menggunakan bantuan opening tool ya, yang berbahan metal tadi, yang saya pakai untuk membuka casing bagian belakang dan juga untuk mencongkel buzzer ya. Nah saya sudah terbiasa memang menggunakan opening tool berbahan metal ini ya, untuk membantu kinerja saya mereparasi ponsel. Dan tentunya saya juga tetap berhati-hati ya, karena opening tool berbahan metal ini sangat kuat, jadi kalau kita salah saja cara mencongkelnya itu bisa merusak bagian-bagian yang lain ya, seperti casing bagian tengah atau casing bagian belakang. Jadi hati-hati, saya sarankan hati-hati. Oke, ini masih saya lanjut untuk proses melepas casing panel LCD ya. Nah ini sudah terangkat keseluruhan ya, tapi yang menjadi masalah kalau LCD nya sudah retak seperti itu ya, panel LCD nya sudah retak berkeping-keping seperti itu ya, sangat banyak sekali dan sangat parah seperti itu. Itu yang bagian susahnya itu untuk membersihkan sisa-sisa kaca ya, sisa-sisa kaca atau tempered glass dari layar sentuhnya itu yang masih menempel di bagian casing tengah atau frame dari Xiaomi Redmi 9 nya. Nah maka dari itu ini saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa kaca yang masih ada ya, yang masih lengket di area frame atau casing tengah dari Xiaomi Redmi 9 nya ya. Nah saya menggunakan bantuan pisau bedah ini ya, pisau bedah atau cutter ya, bisa menggunakan cutter biasa maupun bisa menggunakan pisau bedah seperti yang ada di video ya. Banyak yang jual pisau-pisau seperti itu. Kalau harganya relatif ya, berkisar di antara 20 hingga 40 ribuan, tergantung kualitasnya juga ya. Nah oke ya, saya sarankan untuk membersihkan sisa-sisa kaca ini pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai merusak casing bagian tengahnya ya, dan juga jangan sampai terkena jari ya, terkena goresan dari kacanya, jangan sampai ya, karena sangat tajam sekali ya ini ya, kacanya ini ya, meskipun kecil tapi tajam ya. Oke, ini video saya percepat saja ya, karena memang cukup lama jika kita
kita sajikan keseluruhan proses dari pembersihan sisa-sisa kacanya ya. Nah, ini saya skip. Ini sudah bersih ya bagian casing tengahnya. Saya lanjut untuk proses menyiapkan panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Nah, panel LCD dan layar sentuh yang baru ini tentunya sudah saya tes terlebih dahulu ya. Sudah saya pastikan bahwa fungsionalnya ya, fungsional dari panel LCD dan layar sentuhnya ini baik-baik saja. Jadi sudah oke ya. Nah, maka dari itu ini saya lepas segel-segel garansi dari toko part penjualnya, itu saya lepas saja ya, karena saya sudah yakin ya dengan fungsionalnya. Tapi kalau misalkan ada fungsional yang tidak baik, itu pasti akan saya returkan atau saya tukarkan ya. Oke, tadi itu saya menyiapkan panel LCD yang baru. Itu di bagian fleksibel LCD nya itu sudah ada double tape ya, sudah ada double tape bawaan dari pabriknya. Nah, itu dilepas saja, lalu tempelkan fleksibelnya ke bagian panel LCD yang belakang. Lepas segel semua yang nggak penting ya. Nah, lanjut ya, ini saya menambahkan lem T7000. Nah, ini saya tambahkan lem T7000 di bagian casing atau frame ya, frame ya. Ini ditambahkan lem T7000 secukupnya aja. Nah, untuk lemnya ini bisa menggunakan lem T7000 atau B7000 ya. Hanya perbedaan warna, tapi hasilnya itu kalau kering sama ya. Jadi kalau B7000 itu bening, T7000 hitam ya. Nah, saya gunakan T7000 saja untuk pemasangan LCD ya, karena memang kebutuhannya untuk pemasangan LCD itu saya butuhnya untuk yang warna hitam ya. Nah, ini kita tambahkan secukupnya, tidak perlu berlebihan ya. Jangan sampai meluber ya lemnya, secukupnya aja. Ya, oke ya. Setelah kita tambahkan lem T7000 di sekeliling frame dari casing tengah Xiaomi Redmi 9-nya, saatnya kita pasang panel LCD-nya ya ke bagian frame atau casing tengahnya ya. Kita presisikan ya LCD-nya. Dari pojok ke pojok itu kita presisikan ya, sambil ditekan-tekan lembut ya, tidak perlu ditekan terlalu keras ya, tekan sedikit saja, tekan lembut, yang penting dia sudah presisi ya. Nah, setelah itu kita pasang fleksibel LCD nya, kita hubungkan konektornya ke bagian mesinnya ya. Nah, lalu kita pasang kembali modul buzzer ya. Setelah kita pasang kembali, kita pasang modul buzzernya, tentunya kita kunci lagi buzzernya dengan beberapa baut ya, yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Oke ya, mungkin ini ada kisaran 6 atau 7 baut ya. Kita pasang satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya, agar modul buzzernya terkunci dengan rapat ya. Oke, setelah itu ya, selanjutnya adalah memasang casing penutup mesin ya. Nah, di casing penutup mesin ini kan ada fleksibel fingerprintnya. Nah, itu fleksibel fingerprintnya juga jangan lupa dipasang ya. Dihubungkan fleksibel fingerprintnya ya ke bagian konektor yang ada di mesin. Oh ya, tadi selagi memasang fleksibel LCD jangan lupa juga untuk memasang fleksibel baterainya ya. Jadi pasangkan baterai konektornya ke bagian yang ada konektor yang ada di bagian mesin ya. Jadi jangan lupa dihubungkan, nanti kalau lupa dihubungkan malah nggak nyala ya HP-nya ya, kalau lupa memasang fleksibel baterainya. Nah, oke ya, setelah kita memasang casing penutup mesin ya, itu kita kunci juga dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Kita pasang satu persatu. Untuk bautnya ya ini cukup banyak ya. Kalau yang bagian atas ini ya, ada mungkin kisaran ya mungkin 10 lah, 8 atau 10. Oke, ini jangan lupa juga ini ada plat penutup apa ini ya, ini plat penutup konektor support to mainboard dan konektor fleksibel fingerprint ya. Ya, oke ya, setelah kita kunci tadi ya dengan plat, kita lanjut ya.
ini adalah proses akhir ya, yaitu memasang casing bagian belakang dan juga memasang SIM tray ya. Nah, untuk langkah akhir ya, jadi untuk proses perakitannya sudah selesai, tapi untuk langkah akhirnya masih ada ya. Jadi proses akhir ya, proses akhir yaitu melakukan double check ya, atau pengecekan ulang terhadap fungsional dari Xiaomi Redmi 9 nya. Oke, tadi masih ada stiker Redmi 9 di depannya, itu saya lepas saja ya, itu stiker LCD, cuman label aja ya. Oke, ini sudah saya nyalakan ponselnya dan sudah masuk menu. Saya masukkan passcode-nya, lalu saya lakukan pengecekan. Nah, untuk pengecekannya yang jelas ini panel LCD-nya sudah menampilkan gambar dengan baik ya. Untuk kecerahan layarnya tadi sudah saya tes, sudah saya coba turunkan dan naikkan kecerahan layarnya, dia mau respon ya dengan baik. Setelah itu saya masuk ke menu pengaturan, ke tentang ponsel, dan saya cari yang namanya itu versi kernel, lalu saya pencet versi kernelnya itu beberapa kali hingga dia meluncurkan CIT ya. CIT ini adalah tempat atau menu di mana kita bisa mengecek beberapa hardware ya. Jadi untuk ngecek kamera, LCD, layar sentuh, speaker, buzzer, lalu ngecek untuk LED notifikasi, itu bisa dicek melalui menu ini ya. Nah, itu tadi saya melakukan cek untuk pengecekan layar ya. Nah, sekarang ini saya lakukan pengecekan layar sentuh. Oke ya, hasilnya dia normal, tidak ada masalah. Oke ya, untuk video kali ini yaitu tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 9. Oke ya, berhasil ya, tidak ada masalah. Jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 9 ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.